Cache memory. Sebelum kita membahas mengenai cache memory, kita perlu mengetahui jenis-jenis memori yang terdapat pada komputer kita. Jenis memori yang pertama kita kenal adalah jenis memori non-volatile. Contoh dari memori non-volatile adalah sebuah hard disk. Di dalam sebuah hard disk terdapat piringan yang berputar cepat yang disebut dengan platters. Pada hard disk yang biasa kita gunakan, kecepatan putarannya adalah 5400 sampai 7200 round per menit. Jika kita lihat dari kecepatan proses read dan write sebuah hard disk, kecepatannya bisa dibilang cukup rendah, yaitu 80 sampai dengan 150 MB per second. Namun, jika kita lihat kecepatan clock dari CPU, kecepatannya adalah 1 sampai 4 GHz. Jadi, walaupun prosesor mampu untuk menerima data dengan kecepatan yang lebih tinggi, kita tidak akan bisa menerima data yang dikirim dari hard disk. Dan itulah dimana jenis memori yang kedua muncul, yaitu RAM atau Random Access Memory. Kecepatan dari RAM lebih cepat dibanding dengan hard disk, di mana kecepatan RAM generasi baru seperti DDR3 dan DDR4 bisa mencapai 1600 sampai 2100 MHz yang menyamai kecepatan clock CPU. Jadi, apakah RAM bisa mengirim data langsung kepada CPU? Jawabannya tidak bisa. Mengapa? Karena pada prosesor modern, kita tidak menggunakan single core processor, melainkan multi-core processor. Prosesor ini bisa jadi dual core, quad core, atau bahkan octa-core. Jadi jika semua core ini meminta data pada waktu yang bersamaan, RAM tidak akan bisa menangani atau mengirim data kepada seluruh core dalam waktu yang sama. Dan itulah di mana cache memory menjalankan tugasnya. Cache memory ini adalah memori yang paling cepat dari semua memori yang sebelumnya disebutkan. Jadi, cache memory ini juga sebuah RAM. Sebuah RAM spesial yang disebut static RAM. Tidak seperti dynamic RAM yang terdapat pada RAM normal, static RAM lumayan cepat. Cache memory inilah memori yang dapat mengirim data ke setiap core yang terdapat pada prosesor multicore. Ukuran dari cache memory sendiri beragam, mulai dari beberapa kilobytes hingga beberapa megabytes. Jadi data yang sering dibutuhkan oleh CPU dapat dikirim dari cache memory ini. Cache memory dibagi menjadi 3 level, yaitu cache memory level 1, level 2, dan level 3. Cache level 1 adalah memori yang kecil yang tertanam di dalam CPU itu sendiri. Cache level 1 dibagi menjadi 2, yaitu instruction dan data cache. Selama cache level 1 ini terintegrasi di dalam CPU tersebut, masing-masing cache pada tiap prosesor dapat beroperasi dengan kecepatan yang sama. Kemudian ada cache level 2. Cache level 2 ini lebih lambat daripada cache level 1. Letak cache level 2 bisa berada di dalam CPU maupun di luar CPU. Selain itu, cache level 2 bisa terpisah ataupun menyatu dengan masing-masing core yang ada pada CPU. Dan yang terakhir adalah cache level 3. Beberapa prosesor tidak memiliki cache level 3 ini karena terletak di luar CPU. Fungsi dari cache level 3 ini adalah untuk meningkatkan performa dari cache level 1 dan level 2. Setelah mengetahui ketiga level dari cache memory, berikut adalah visualisasi alur dikirimnya data dari HDD sampai CPU. Data dari hard disk dikirimkan kepada RAM. Kemudian data tersebut dikirim lagi melalui 3 level cache. Yang akhirnya data tersebut akan diterima oleh setiap core pada CPU. Terima kasih.